Sobat CPNS, perkenalkan nama saya Eviani Pasaribu dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan jabatan Dokumentalis Hukum. Saya merupakan peserta latsar CPNS tahun 2025 gelombang kedua angkatan ke-17. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan learning journal agenda 1 selama 1 minggu ini. Yuk, mari kita saksikan. Selama pembelajaran agenda 1 ini menggunakan dua metode, yaitu metode sinkronus dan metode asinkronus. Saya akan menjelaskan tentang dua metode ini. Metode pembelajaran yang pertama yaitu sinkronus, merupakan metode interaksi dan pembelajaran yang terjadi secara real time di mana semua peserta didik dan pengajar berpartisipasi dalam kegiatan yang sama pada waktu yang sama meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Metode ini menciptakan lingkungan komunikasi yang langsung dan tatap muka meskipun secara daring. Dengan menggunakan platform Zoom Meeting yang kami gunakan pada saat ini, dalam pengajaran metode sinkronus, ini memungkinkan untuk dapat berdiskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan secara bersama-sama. Pada pembelajaran sinkronus, saya mengikuti kelas melalui aplikasi Zoom Meeting yang dimana kita itu mulai dari perkenalan, paparan materi, dan tanya jawab. Yang dimana pada paparan materi dari pembelajaran sinkronus itu ada 3 modul. Yang pertama itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan yang kedua itu tentang analisis isu kontemporer, yang ketiga itu tentang kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan membahas tentang cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan jati diri bangsa akan kesadaran terhadap konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sedangkan bela negara merupakan sikap perilaku serta tindakan warga negara baik perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Yang dimana nilai-nilai bela negara ini ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Tadi kan ada 3 materi ataupun 3 modul, yaitu yang kedua ada namanya analisis isu kontemporer, yang dimana dalam isu kontemporer ini kita diajarkan untuk dapat memecahkan sebuah isu yang sedang marak atau yang sedang terjadi dengan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik apikal dan USG, serta menganalisis isu dengan menggunakan diagram fishbone sehingga dapat mencari solusi untuk isu tersebut. Isu kontemporer memiliki senjata konflik non-fisik seperti peka, peduli, berpikir kritis, analitis, dan motivatif. Terus yang ketiga itu ada kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini menjadi suatu keadaan kesiapsiagaan yang dimiliki seseorang baik fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, dilakukan berdasarkan kedaulatan sikap serta tekad yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dalam menghadapi suatu masalah, hambatan, bahkan rintangan yang akan terjadi. Kesiapsiagaan ini menjadi kira para ASN untuk lebih bersiap siaga dalam banyak hal yang akan dihadapi dan menjadi wujud dari sikap bela negara. Terus yang terakhir itu ada metode pembelajaran asinkronus, yang dimana metode ini menjadi metode pembelajaran secara daring, serta pendidik dan pengajar tidak perlu untuk hadir pada waktu yang sama, melainkan berinteraksi dengan materi dan tugas pada jadwal mereka sendiri, memberikan fleksibilitas dalam belajar, di mana juga metode pembelajaran ini kita diajak untuk belajar secara mandiri, seperti mengerjakan tugas, mengerjakan pembuatan video, contohnya pembuatan video baris berbaris, video podcast, rencana aksi bela negara, dan yang tadi memecahkan beberapa isu.
Jadi, yang dapat saya ambil dari agenda pertama ini adalah mampu menunjukkan sikap dan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor maupun di lingkungan sekitar, sebagai bagian dari karakter yang dimiliki untuk bekal menjadi bagian dari pemimpin bangsa ini di masa depan. Serta kita juga harus memiliki jiwa dan raga bela negara yang kuat dan tangguh. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mulyanto, Sarjana Sosiologi, sebagai fasilitator saya selama pembelajaran agenda 1 ini, di mana ilmu yang diberikan beliau sangat bermanfaat kepada saya dan dapat saya terapkan nilai-nilai sikap bela negara. Terima kasih telah menyaksikan Learning Journal Agenda 1 saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.